Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan ibu dosen. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai teknik sampling, yaitu teknik sampling probabilitas dan non-probabilitas. Sebelum penyampaian materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Idewa Gede Aryandita Dharma dengan NIM akhir 093. Kedua, Ikadek Dwi Saputra dengan NIM akhir 095. Yang ketiga, Putu Ananda Mardika Putra dengan NIM akhir 135. Kemudian yang keempat ada Denik Aryawangsa dengan NIM akhir 136. Materi pertama akan dibawakan oleh Ananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi probabilitas dan non-probabilitas. Penelitian dilakukan untuk menganalisis suatu hal sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan hal tersebut, atau menemukan hal baru yang lebih efektif. Secara kompleks, penelitian merupakan aktivitas pengumpulan fakta, bukti, atau hasil secara sistematis dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji pengetahuan, baik tentang fenomena alam maupun sosial. Penelitian memiliki fungsi yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Secara umum, sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik populasi dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh sampel penelitian dijadikan sebagai sumber pengambilan data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jumlah populasi yang terbatas memungkinkan penelitian dapat menggunakan sensus, tetapi pada populasi yang sangat banyak dapat dilakukan sampling untuk efisiensi tenaga, waktu, dan biaya. Next. Jumlah populasi yang terbatas memungkinkan peneliti dapat menggunakan sensus, tetapi pada populasi yang sangat banyak dapat dilakukan sampling untuk efisiensi tenaga, waktu, dan biaya. Teknik sampling haruslah secara jelas tergambarkan dalam rencana penelitian sehingga tidak membingungkan ketika terjun ke lapangan. Untuk menghindari kesalahan sampel, perlu digunakan teknik sampling yang tepat. Pada dasarnya teknik sampling yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terdiri atas simple random sampling, scientific random sampling, cluster sampling, dan stratified cluster sampling. Sebaiknya non-probability sampling terdiri atas propulsive sampling, kota sampling, dan accidental sampling. Next. Di sini ada probability atau random sampling. Terdapat beberapa alternatif cara pengambilan sampel menurut Kuncoro 2009-126. Secara umum, desain sampel terdiri atas dua macam, yaitu desain probabilitas dan desain non-probabilitas. Pertimbangan menggunakan desain sampel meliputi biaya, akurasi, waktu, penerimaan hasil, dan kemampuan generalisasi. Yaitu yang pertama ada pertimbangan biaya, jenis desainnya probabilitas lebih mahal, non-probabilitas lebih murah. Yang kedua ada akurasi, probabilitasnya lebih tepat, non-probabilitasnya kurang tepat. Yang ketiga ada waktu, probabilitasnya lebih lama, non-probabilitasnya lebih cepat. Yang keempat ada penerimaan hasil, probabilitasnya penerimaan universal, non-probabilitasnya penerimaan masuk akal. Yang terakhir ada kemampuan generalisasi, probabilitasnya baik dan non-probabilitasnya jelek. Pertimbangan memilih sampel probabilitas atau non-probabilitas bergantung pada apakah masalah keterwakilan sampel merupakan aspek penting yang dipertimbangkan atau tidak. Next. Di sini terdapat 5 jenis desain sampel probabilitas, yaitu sampel random sederhana, sampel sistematis, sampel stratifikasi, sampel cluster, dan sampel multi tahap. Teknik sampling probability sampling, yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling,
Yang ketiga ada Mike Disproportionate Served Random Sampling. Yang keempat ada Duster Sampling atau sampling menurut wilayah. Yang non-probability sampling, yang pertama ada Systematic Sampling atau sampling sistematis. Yang kedua ada Kuto Sampling atau sampling kota. Yang ketiga ada Incidental Sampling atau sampling incidental. Yang keempat ada Proposite Sampling. Yang kelima ada sampling jenuh atau sensus. Yang keenam ada Snowball Sampling. Next. Selanjutnya sampel random sederhana. Simple random sampling. Sampel random sederhana merupakan desain pemilihan sampel yang paling sederhana dan mudah. Prosedur pemilihan random sederhana atau Davis Echoseza 1993 227 sama dengan 231 adalah sebagai berikut. Tentukan populasi penelitian dan dapatkan unit pemilihan sampel. Yang kedua, tentukan besar sampel yang diakani. Yang ketiga ada ambil sampel secara acak dari unit pemilihan sampel. Yang keempat, ulangi proses C sampai dengan jumlah sampel dengan besar sampel yang akan dikakani. Cara undiannya mengundi dengan tabel bilangan. Berusaha sedapat mungkin dengan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk diikut sertakan dalam sampel tetap dipertahankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi contoh aplikasi sampel random sederhana untuk survei para blogger. Sebuah survei dilakukan mengenai kebiasaan orang dalam membuat blog. Data profil blogger yang berjumlah 303 responden diambil sampel secara acak dan hanya diambil separuh dari data yang telah lolos verifikasi, yaitu sebanyak 151 responden. Sesuai dengan tingkat pendidikan, sebesar 27,15% adalah para blogger yang sudah bekerja dengan penghasilan antara 1.500.000 sampai dengan 3 juta rupiah, dan 21,85% berpenghasilan di atas 5 juta. Hasil berikutnya menunjukkan bahwa blogger mana yang menggunakan akses internet 7 jam per hari, 34 jam sebanyak 27% dan sebanyak 27% dan 12 jam sebagian besar blogger ternyata memanfaatkan fasilitasnya 20%. Akses internet dari kantor khususnya untuk blogger yang sudah bekerja dan sebagian besar blogger yang domisili di Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Next. Selanjutnya sampel sistematis atau systematic sampling. Cara pemilihan hampir sama dengan pemilihan random sederhana, hanya terdapat perbedaan pada cara pemilihan elemen untuk menjadi sampel merupakan pilihan sistematis. Unit dalam pemilihan sistematis, seluruh elemen yang ada pada pemilihan sampel diberikan nomor urut mulai dari nomor 1. Contoh, dari 2000 populasi peneliti akan memilih sampel sebesar 25% atau sama dengan 500. Sampel pertama yaitu ditentukan secara random dan dilanjutkan dengan sampel berikutnya sampai sampel berikutnya berturut-turut setiap nomor dengan interval 4. Next. Yaitu selanjutnya ada contoh aplikasi metode sampel sistematis tentang LOSD. Dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap keberagaman lembaga ombudsman swasta di DIY, Litbang, dan LOSDIY menyelenggarakan jejak pendapat atau polling yang dilakukan pada 24-26 Agustus 2006. Hasil polling ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Yogyakarta tidak mengetahui bahwa di Yogyakarta mencapai 66%. Sebagian besar dari mereka yang tidak tahu
itu merasa baru mendengar istilah ombudsman swasta. Informasi koran ini adalah pemberitaan tentang kegiatan atau aktivitas LOSD maupun publikasi kasus yang sudah dan sedang ditangani oleh LOSD. Next. Selanjutnya ada sampel stratifikasi atau stratified sampling. Pengambilan sampel secara strataan dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau strata, dan kemudian pengambilan sampel random sederhana dapat dilakukan di dalam tiap strata. Strata dapat berupa karakteristik tertentu. Menurut Kuncuru, perbedaan sampel stratifikasi dengan kedua desain terdahulu terdapat pada langkah pertama. Sebelum pemilihan sampel harus dilakukan dengan pengelompokan populasi dengan kriteria tertentu ke dalam beberapa strata. Setiap elemen yang ada dalam populasi hanya boleh dimasukkan ke salah satu strata. Misalkan dari populasi besar-besar 5.000 akan diambil sebanyak 20% atau sama dengan 1.000 unit. Pemilihan sampel pada strata 1 sebanyak 1.400, strata 2 sama dengan 2.500, dan strata 3 adalah 1.100. Next. Kelebihan pemilihan sampel random stratifikasi adalah dengan digunakannya jumlah sampel yang proporsional dengan jumlah populasi pada tiap strata. Sampel secara keseluruhan akan mampu mewakili populasi yang ada dengan baik. Selain itu, pengelompokan sampel pada suatu strata tertentu yang tidak mencerminkan populasi dapat dihindarkan. Ada dua macam pemilihan random stratifikasi non-proporsional, yaitu alokasi optimal dan sampel tak sepadan. Dalam alokasi optimal, jumlah sampel yang tidak proporsional disebabkan oleh perbedaan homogenitas dan elemen bahwa pada setiap unit pemilihan sampel. Di samping itu, karena data dari setiap strata dapat diperoleh, peneliti dapat menyusun perbandingan dari setiap strata tersebut. Kelemahan dari desain ini antara lain adalah diperlukannya informasi yang cukup banyak sehingga peneliti dapat menentukan proporsi yang benar untuk tiap-tiap strata jika tidak diinginkan terjadi bias dalam penentuan jumlah sampel pada tiap-tiap strata. Next. Selanjutnya sampel cluster atau cluster sampling. Pengambilan sampel secara cluster dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian. Item-item data yang berada dalam cluster yang terpilih merupakan sampelnya. Pengambilan cluster baik untuk sampel yang homogen antara cluster-clusternya maupun heterogen antara item-item di dalam clusternya. Kelemahan sebagian besar sampel cluster adalah efisiensi statistik yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel random sederhana karena cluster biasanya homogen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi berikutnya mengenai sampel cluster atau cluster sampling. Sebenarnya pada Kuncoro pada tahun 2009 menyatakan bahwa jenis sampel cluster yang paling populer digunakan adalah sampel area. Metode ini dapat mengatasi masalah tingginya biaya pengambilan sampel dan tidak tersedianya kerangka sampel yang praktis untuk elemen tertentu. Di mana cluster random sampling ini merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misalnya seperti penduduk dari suatu negara, provinsi ataupun penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Maka pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas sampai ke wilayah yang kecil, kemudian baru dipilih sampel secara acak. Dalam menyusun desain sampel cluster ini dalam termasuk sampel area, terlebih dahulu peneliti harus menjawab pertanyaan yang sebagai berikut. Yang pertama ada seberapa besar tingkat homogenitas cluster yang ada. Yang kedua, apakah kita akan memilih cluster yang sama atau berbeda. Yang ketiga, seberapa besar cluster yang akan diambil. Yang keempat, apakah akan menggunakan single stack atau multi stack cluster. Dan yang
terakhir ada seberapa besar sampel yang dibutuhkan. Next. Berikutnya mengenai sampel daerah multi tahap atau multi-stage area sampling. Di mana multi-stage area sampling ini adalah prosedur pengambilan sampel yang melibatkan penggunaan kombinasi teknik sampel probabilitas yang telah dibahas pada materi sebelumnya, double sampling atau squintil sampling atau multi-phase sampling merupakan metode sampling yang menggunakan sampel dengan dasar sampel yang ada dan dari informasi yang dipergunakan dari informasi yang diperoleh dipergunakan untuk mengambil sampel berikutnya. Misalnya data responden dapat dikumpulkan dari survei dan secara random dipilih beberapa untuk interview lebih detail dengan sesuai dengan kriteria tertentu. Next. Berikutnya materi mengenai non-probability atau non-random sampling. Next. Di mana sampel non-probability ini adalah teknik pengambilan yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hal ini juga dikemukakan oleh Maskaran dan Roger Bogi pada bukunya tahun 2010 yang menyebutkan in non-probability sampling design, the element in the population do not have any probability attached to their being chosen as sample subject, di mana ini dimaksud adalah dalam desain sampel non-probability anggota di dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel dalam suatu penelitian. Menurut Yuda pada bukunya, kesempatan yang berbeda ini bagi setiap anggota populasi dalam sampel non-probability disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu di sini ada dua faktor yang pertama ada tidak mungkin diperoleh daftar yang lengkap dari populasi, dan faktor yang kedua ada adanya kondisi yang tidak memungkinkan peneliti untuk memilih anggota populasi dengan cara memberikan kesempatan yang sama. Next. Ada sampel non-probability yang dominan berperan adalah kemampuan atau pengetahuan peneliti terhadap populasi peneliti. Ya, menurut Burhan pada bukunya tahun 2005 menyatakan ada beberapa sifat populasi. Jika tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan lainnya, maka sifat populasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada populasi berstrata, di mana sifat populasi semacam ini terdiri dari unit-unit yang sifatnya berstrata atau berlapis. Unit populasi adalah golongan-golongan, kelompok-kelompok, dan sebagainya yang memiliki sifat bertingkat atau berlapis yang jelas. Misalnya suatu peneliti yang berpopulasi pedagang di kota Surabaya. Pedagang-pedagang ini kemudian dibagi lagi menjadi pedagang kecil, pedagang menengah, dan pedagang besar. Populasi berstrata ini biasanya berbentuk piramida terbalik, ataupun juga dapat berbentuk persegi 4. Yang kedua ada populasi area, di mana sifat populasi area adalah mudah ditentukan asalkan peneliti mengetahui batasan-batasan area tertentu. Jika peneliti menggunakan pembatas suatu area dipilih dari pembatas sistem pemerintahan, maka unit populasi adalah desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Yang ketiga ada populasi klaster, di mana pada populasi ini menunjukkan unit-unit yang berumpun atau berkelompok tanpa ada pada tingkat tiap-tiap kelompok atau rumpun yang ada. Jika populasi ini menggunakan umat beragama, maka di sini dapat dipilih umat agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Islam. Yang keempat ada populasi dengan beraneka sifat. Mungkin peneliti akan sedikit menguras pikiran kalau menggunakan atau menghadapi penelitian dengan populasi yang beraneka sifat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dulu, Wahdi. Baik, di sini menurut Babdi pada bukunya tahun 2013 halaman 199
ada 4 teknik sampling non-probabilitas yang umum digunakan. Yaitu yang pertama ada reliance on available subjects. Reliance on available subject ini sering juga disebut dengan penarikan sampel secara kebetulan atau incidental sampling. Di mana incidental sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang cocok sebagai sumber data. Ini menurut Sugiono pada bukunya tahun 2011 di halaman 67. Nah, teknik ini dipandang beresiko terutama pada penelitian yang bersifat sosial, karena kita tidak dapat mengetahui apakah sampel yang kita ambil itu representatif atau tidak. Kemudian penelitian ini biasa menggunakan teknik ini adalah penelitian yang populasinya adalah individu yang suka ditemui dengan alasan sibuk, tidak bersedia menjadi responden, atau alasan lainnya. Kemudian yang kedua ada purposive sampling, di mana purposive sampling ini adalah teknik yang digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Nah, pemilihan kelompok subjek pada purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, pada yang menggunakan teknik sampling ini biasanya memerlukan peneliti yang ahli pada bidang tersebut. Misalkan akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Nah, lanjut ke teknik sampling yang ketiga, yaitu snowball sampling, di mana teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian besar, jika diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding lama-kelamaan semakin menjadi besar. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono pada bukunya tahun 2013 di halaman 123. Untuk gambarannya bisa dilihat di gambar di slide. Seperti itulah teknik snowball sampling. Kemudian penarikan sampel bola salju ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Ini menurut Hayuda pada bukunya tahun 2004 halaman 52. Yang pertama, menentukan satu atau beberapa orang responden untuk diwawancarai. Nah, responden ini merupakan titik awal dari penarikan sampel. Nah, yang kedua, responden selanjutnya ditetapkan berdasarkan petunjuk dari responden sebelumnya. Nah, demikian seterusnya sampai jumlah responden dianggap mencukupi. Nah, snowball sampling ini memiliki keuntungan dan kelemahan. Di mana keuntungannya yang pertama, ukuran sampel dapat ditekan. Yang kedua, dapat meminimalkan biaya. Sedangkan kelemahannya adalah kemungkinan terjadi kemiripan jawaban. Baik, teknik yang keempat adalah teknik kuota sampling. Nah, di mana teknik ini merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Oleh Sugiono pada bukunya tahun 2013 di halaman 1. Kemudian juga peneliti tapi rekan sampel harus. Nah, contohnya kalau kita meneliti persepsi mahasiswa perguruan tinggi swasta di wilayah tertentu tentang pekerjaan apa yang disenangi, maka perguruan tinggi dapat dikelompokkan menjadi universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi. Nah, kemudian tiap-tiap perguruan tinggi yang terkelompokkan dalam kelompok di atas dijatah besarnya jumlah mahasiswa yang akan dijadikan sampel. Nah, kemudian semua mahasiswa yang terkena jatah sampel itu diminta persepsinya tentang pekerjaan apa yang disenangi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.